Model atom mekanika kuantum. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Pada gambar paling kiri menunjukkan model atom Dalton pada tahun 1803. Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan gagasan yang sebelumnya ditemukan oleh Democritus dan Leucippus. Dalton mengemukakan model atom pertama yang berbentuk seperti bola pejal. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana, seperti air yang terbentuk dari atom-atom oksigen dan atom-atom hidrogen. Yang kedua itu ada model atom Thomson pada tahun 1897. Thomson melakukan percobaan menggunakan tabung katode, yaitu sebuah tabung yang sebagian besar udaranya telah disedot keluar. Pada pangkal tabung ditempelkan dua lempeng logam yang muatannya berbeda. Lempeng tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yang tinggi. Dari sumber tersebut muncul sinar yang merambat sampai ke ujung tabung. Ketika sinar tersebut menabrak sebuah tabung, muncul cahaya terang. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson berkesimpulan bahwa dalam atom terdapat sesuatu yang bermuatan negatif. Hal ini didasarkan pada sifat muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Thomson kemudian menamai partikel yang bermuatan negatif ini sebagai elektron. Thomson juga berkesimpulan bahwa atom yang masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut partikel subatomik. Yang ketiga itu ada model atom Rutherford pada tahun 1910. Dari percobaan yang dilakukan Rutherford, menurutnya atom terdiri dari muatan positif yang berkumpul di bagian tengah yang disebut sebagai inti atom. Berdasarkan tersebut ditemukan bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000, lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Kemudian elektron-elektron beredar mengelilingi inti atom dengan jarak yang berjauh. Rutherford juga mengatakan bahwa sebagian besar isi atom adalah ruang hampa. Yang keempat itu ada model atom Niels Bohr pada tahun 1913. Bohr mendapatkan kesimpulan dari percobaannya. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga itu perpindahan elektron dari tingkat energi ke rendah disertakan pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang terakhir, elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Teori yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum pada tahun 1926. Teori mekanika kuantum diperkenalkan oleh fisikawan asal Austria Erwin Schrödinger yang juga dikenal eksperimennya sebagai kucing Schrödinger, dan fisikawan asal Jerman Werner Heisenberg. Mereka berpendapat bahwa posisi elektron tidak hanya ada lintasan-lintasan, sehingga tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti. Namun, posisi elektron dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron. Daerah yang memiliki peluang besar disebut dengan orbital. Ilmuwan tersebut kemudian mengajukan model atom yang sampai saat ini masih digunakan. Dalam model ini, atom terdiri dari
inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbital-orbital. Kemudian akan kita lanjutkan mengenai struktur atom. Yang pertama itu adalah bagian inti, yaitu bulatan merah pada tengah-tengah orbital. Kemudian ada kulit K, artinya pada kulit K ini N sama dengan 1. Artinya pada lapisan ini maksimal 2 elektron. Kemudian ada kulit L di mana N sama dengan 2. Artinya pada lapisan kulit L ini maksimal 8 elektron. Kemudian ada kulit M yaitu N sama dengan 3. Artinya pada kulit M ini maksimal 18 elektron. Dan yang terakhir ada kulit N di mana N sama dengan 4, artinya pada kulit N ini maksimal 32 elektron. Kemudian kita lanjut dengan bilangan kuantum atom. Bilangan kuantum atom yang pertama yaitu N atau prinsipal. Kemudian ada I atau angular, M atau magnetik, dan S adalah spin. Langsung saja yang pertama bilangan kuantum utama N. Artinya bilangan kuantum N ini menyatakan tingkat energi orbital atau nomor kulit, di mana N adalah bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau L, menyatakan jenis orbital atau subkulit. Contohnya, jika subkulitnya S, maka nilai kuantum azimutnya adalah 0. Jika jenis subkulitnya adalah P, maka nilai bilangan kuantum adalah 1. Jika jenis subkulitnya D, maka nilai bilangan kuantum azimut atau L-nya yaitu 2. Begitu juga dengan F, maka nilai bilangan kuantum azimut atau L adalah 3. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Menyatakan orientasi atau bentuk orbital. Nilai M bergantung pada nilai subkulit L dari min 1 sampai plus 1. Contohnya pada orbital S, maka nilai min sampai plusnya adalah 0, jumlah orbital 1. Pada orbital P, nilai plus sampai minnya yaitu min 1, 0, plus 1. Jumlah orbital sama dengan 3. Pada orbital D, nilai min sampai plusnya itu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Maka jumlah orbitalnya adalah 5. Dan yang terakhir orbital F, nilai min sampai positifnya itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Maka jumlah orbitalnya adalah 7. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau S, menyatakan arah perputaran elektron di dalam orbital. Nilai S sama dengan plus setengah, berarti elektron ke arah atas atau berputar searah jarum jam. Namun jika nilai S-nya sama dengan minus setengah, berarti elektron ke arah bawah atau berputar berlawanan arah jarum jam. Materi yang terakhir yaitu konfigurasi elektron menggunakan aturan Aufbau. Asas Aufbau menyatakan bahwa elektron menempati orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah, dimulai dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya seperti urutan subkulit yang terlihat pada gambar di bawah. Sekian materi dari saya, terima kasih.